kita harus intinya kan harus punya skill dulu ya untuk memahami tentang sablon yang apa yang diinginkan sama customer ya kan. Nah itu intinya itu. Terus kita harus punya komitmen bersama customer. Enggak. Maksudnya Motivasi. Hiji dua tilu. What's up guys? Channel Pagar Kaos kita ambil alih dulu. Saya ambil alih dulu jadi channel Brutal Kaos. Halo teman-teman, sobat sablon. Apa channel Pagar Kaos tuh? sablon deh. Oh sama, nggak tahu, berarti kurang terkenal channel Pagar Kaos ini. Jadi teman-teman, hari ini saya bersama salah satu teman saya, salah satu vendor terbesar yang ada di kota Bandung. Kalau diurutin ini vendor nomor 6 terbesar di kota Bandung. Kita mau ulik-ulik, kita mau tanya-tanya pengalaman dia menjadi vendor yang besar ini bagaimana. Sekalian kita sharing-sharing suka dukanya menjadi vendor besar. Assalamualaikum. Ya sang ku teh da ieu. Aku di channel Pagar Kaos. Sarariwas. Sambian kurang. Salamna. What's up guys? What's up, guys? Good people. Oh, eta good people. Good people. Kembali lagi bersama Gary di Kudeta ke urang. Pak Gerung di Pagar Kaos TV. Oke. Tentunya hari ini saya sendiri. Padahal kalau Brutal Studio Kaos viewernya lebih banyak sih. Banyak Tapi baiklah tenan naon. Oke, kembalikan lagi ke host kita, Mang Esa. Yang punya channel. Sopiuna sobat. Yang punya channel. Mang Esa, kita nggak sendiri mungkin ya. Iya, kita bertiga. Ada tamu tadi ngedenger, gila ngeri oge. Ini luar biasa. Kok vendor terbesar Di Bandung ke nomor 6. Versi on the spot. Versi on the spot. Bisa diperkenalkan profilnya Mang Esa. Kenalin. Oke, kawan-kawan, kenalin saya Yuta dari Bandung, dengan nama perusahaan Dapur Sablon. Dapur Sablon. Jadi lain masak wae nya. Lain masak wae dapur teh. Itu kenapa namanya Dapur Sablon? Karena dapur itu lebih Kan dapur tempat masak. ya bisa jadi ada dapur ya, kalau dalam istilah otomotifnya bengkel lah. Bengkel, ya. Tapi dengan istilah memasak tinta. Jadi ada namanya unsur kearifan lokal teh nya dapur. Kalau kan studio Kan keren yuk dapur ame prihatin orang teh melihat. Pak Yuta dari tahun berapa dulu buka Dapur Sablon? Sekitar kurang lebih 7 tahun. Tuh, 7 7 tahun. Mata besar ini selama 7 tahun. Besar. 7 tahun itu selama waktu pertama buka itu langsung gede tempatnya. Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Malahan kebetulan dari awal tuh paling cuman apa sih? Saya belum Maksudnya tuh cuman karyawan, cuman partneran tadinya. Partneran sama teman, kebetulan partner sama teman. Oh, ngeritisnya tuh awalnya Ya. Partner sama teman, terus dari 2 orang. Mungkin karena udah relasi banyak kenalan dari awal. Dulu sempat saya kerja di bidang sablon tuh sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun. 6 tahun. Bagus nomor terbesar. Ya benar. Luar biasa. Tahun. Jadi tambah tadi 7. Jadi geus 13 tahun berkecimpung di dunia Sablon. wih, bener ya, mantap. Berarti Pajar. udah belasan gitu mah udah makan asam garam di dunia persablonan ininya. Insya Allah udah. Coba Pak Guru kasih pertanyaan yang susah yang tidak bisa dijawab oleh dia. Siapa RT dari kelurahan? Iwan, mungkin dari pengalaman sekian tahun yang merasakan suka duka dalam menjadi vendor yang terbesar itu, pernah nggak sih ngerasain kerugian gitu? Kalau dari segi kerugian sih ya pasti namanya saya pasti ada ya. Nggak mungkin. Misalnya Contoh. misalnya Contoh dari kerugian, cuman kerugian dari
reject sablon kan, terus dari masalah tinta sablon banyak lah, lebih Si kopi gitu maksudnya ya. Oh, si kopi soalnya gitu. saya nggak biasa kayak gini, lebih face to face enaknya gitu. Biasa kalau ngobrol mah cerewet. Cewek yang ketinggalan sih. Pertanyaannya lebih spesifik lagi dari sekian tahun bergelut di vendor besar ini Iya. pernah rugi seberapa belas juta? Pernah rugi berapa puluh juta? Kalau dari rugi Kalau sih saya pernah. nggak nyampe 10 juta, 5 juta pun juga alhamdulillah kebetulan. Belum pernah? Luar biasa. Tipsnya apa Tips coba dah. biar nggak sampai rugi? Tips dari situ kita lebih dari kedisiplinan untuk mengatur strategi karyawan, Oh iya, disiplin. kekompakan tim, Kompak. terus sering-sering bukan masalah dari segi apanya, lebih dekat dengan karyawan tuh, pendekatan ke karyawan tuh lebih gimana ya? Kekeluargaan. Anggap seperti gitu. keluarga sendiri gitulah. Tipsnya tadi teh apa? Eta tadi. Kunci. Eta. Pengertian itu. Kompak, Kompak. Sistem kerja yang sistem teratur kerja yang teratur, disiplin, dan dibangun Heeh. dari pekerjaan tuh secara kekeluargaan. Nah, Nah, itu Maisa. Luar biasa berarti selama 11 hampir 13 tahun. 13 tahun. 7 tahun kalau untuk 7 tahun. di spendor mah ya. Belum pernah yang mengalami kerugian Kerugian. yang berarti lah. Alhamdulillah. Berarti kebalikannya Hmm. keuntungannya pernah paling gede berapa? Nah, sekarang keuntungannya berapa Maisa? Paling gede dari satu Menteri. orderan pengen tahu. Kalau dari segi keuntungan sih ya, paling gede ya Dapur rahasia. dalam hitungan nominal gitu, maksudnya hitungan Berapa? ya lumayan lah pokoknya segitulah. Era masih ayah vendor nu lebih gede gitu. Oke. Selama ini vendor yang udah bekerja sama brand-brand yang masuk ke Mang Yuta, dapur sablon ada berapa? Kalau dari hitungan dari vendor sih kebanyakan kita kan ngambil lebih ke bidang sablonnya ya, nggak masuk sama kaosnya juga kan. Maklun sablon. Kalau untuk branding banyak juga sih, seperti branding Jakarta, Brand besar lah pokoknya ya. besar lah. Ada. Kalau vendor besar, brandnya juga harus besar. Oh, mau cek-ceknya. Tapi kalau mau nyablon 12 piece boleh nggak di dapur sablon? Ya bisa juga lah, bisa juga. Waduh, itu berarti kebesaran vendornya patut dipertanyakan. Kredibilitasnya kurang berarti. Bisa juga lah. Jadi di sana minimal order berapa sampai sekarang? Kalau minimal sih di 24 juga bisa lah. Paling minimal 24 bisa. 24. Dua lusin ya. Kalau di pagar kaos berapa? Satuan juga bisa sebenarnya. Luar biasa. Tapi pasti Luar beda, biasa. beda harga. Beda harga. Ya intinya itu kan. Nah, beda harga. Asal berani mahalnya kita terima gitu. Nah, boleh. Ada pertanyaan lagi? Oh, masalah. Oh. Masalah. Motivasi Pak Yuta untuk memilih sablon sebagai bisnis atau usaha sampai sekarang bertahan gitu apa gitu awalnya? Apa nggak punya skill yang lain atau apa gitu? Ya kita harus intinya kan harus punya skill dulu ya. Ya. Untuk memahami tentang sablon yang apa yang diinginkan sama customer ya kan. Nah, itu intinya itu. Terus kita harus punya komitmen bersama customer. Enggak. Maksudnya? Motivasi Awal kenapa memilih sablon menjadi untuk usaha gitu. Nah, buka bengkel atau jualan kopi. Oh, atau dagang kebetulan makanan. saya Jadi juga musisi, ya. intinya sih awalnya sih senang-senang di bidang gambar ya, meskipun saya tidak Oh, bisa menggambar. Wih, Meskipun tidak bisa seniman, ya. menggambar tapi Dipuji. bisa senang-senang. Oh, seneng sama yang berbau-bau gambar gratis Nah, gitu. itu. Nah. Terus Dari situ ya mungkin karena hobi juga sih. hobi apa? Hobi Hobi di nyari bidang- duit. Nah, itu Ngembangin intinya bakat. itu sih. ngembangin bakat ujung-ujungnya. Ngembangkan bakat lah intinya. Bakat Jadi juga. terus ya di sablon itu ditekunin sampai Ya, sampai itu. sekarang gitu. Mencintai pekerjaan. Nah. Nggak kepikiran buka bisnis lain gitu? Belum masih menikmati di zona nyaman untuk Istri Enjoy. 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 Nah, Lanjut. ya nggak kepikiran lagi itu punya istri lagi gitu. aduh itu mah tolong di skip. Oke. Menarik ya, maksudnya menarik dari vendor-vendor yang saya dengar, brand-brand yang masuk tuh emang Iya. brand-brand dari luar Jadi planet juga ada kayaknya ya.
banyak salah tangkap sebenarnya orang-orang kalau seseorang vendor dicap besar itu bukan berarti workshopnya besar. Karyawannya banyak, Ternyata tapi lebih ke kualitas mungkin ya. jiwanya, jiwanya oh. besar, makanya layak dikasih label vendor besar. Benar-benar. Jadi mencintai pekerjaan katanya. Eta soul nanti dapat lah. Iya. Feel nantinya benar ya. Keren. Tertarik Pak Gerung untuk seperti Pak Yuta itu menjadi vendor besar? Oh, minat sekali sih sebenarnya mah, cuman ya karena saya kurang pengetahuan tentang dunia sablon, makanya nanti saya mau menagih janji mumpung ada Maesa bukunya ya di nanti lebih intens lagi lah ngobrol empat mata sama Mang Yuta. Oke? Siap. Masih lama durasi baru 10 menit. Iya, kopi mana ya? Masih ditutup. Ya. Coba buat teman-teman yang baru, vendor-vendor yang kecil gitu, yang baru mulai Motivasinya. setahun, 2 tahun, biar konsisten sampai kayak dapur sablon bisa bertahan lama, stabil, orderan banyak, uang udah nggak ada serinya gitu. Apa coba tips-tipsnya buat teman-teman? Tipsnya itu awalnya emang disiplin, meskipun kita punya pekerjaan bisa disebut owner ya. Disiplin. Owner itu lebih disiplin, kita tetap masih Contoh kerja. nyatanya disiplin itu gimana sih di dalam pekerjaan? dalam segi waktu misalkan ya bangun pagi lah piraku leha-leha, jangan sampai Jam berapa di sana mulai kerja biasa? jam 7:30 kita mulai kerja di sana. Jadi 7:30 harus benar-benar 7:30. 7:30 standby. Disiplin nomor satu. Disiplin Terus udah harus kerja. sampai 10 tipsnya. Loba-loba ting itu udah mikirnya lah itu. Disiplin 1, disiplin Cuma 2, disiplin 3 gitu. Nah, emang. gitu bisa jadi ya disiplin Terlalu satu. standar tipsnya kan motivator-motivator yang real yang di lapangan diterapin yang iya mah dibatur nu siga urang gitu. Ya, karena Apa yang eksklusif diterapin lah. di sana itu rahasianya. Silaturahmi lah. Standar ya, masih standar ya. Coba di apa Emang gitu. emang nggak ada lagi sih, cuma itu aja. Kalau karyawan di sana telat dicambuk nggak? Oh, kebetulan nggak, paling dijiwer. Oh, di JWR. Karyawan sekarang ada berapa Mang kita? Karyawan tuh sekarang ada 12 orang. Seorang. Sablon Bukti. semua itu. Sablon semua. Itu bukti bahwa Vendor besar. vendor besar. Vendor 12 karyawan. Vendor besar mah tuh 120 orang minimal besar gitu. Tapi percuma juga ya. 12 kalau emang kualitas hasilnya bagus soalnya. Iya, Nah, terus si 12 orang gitu, mesti motivasi nggak sih teruskan. 12 luar biasa lah, mereka kan udah bisa hidup bertahan di sana sampai Berarti sekarang. ada di dapur sablon ada sistem yang bisa beda dari yang lain kayaknya ini mah Kayaknya Masa? yang tidak bisa dipublikasikan kayaknya. Oh, karena dirahasiakan ya. Ya, namanya sesuai juga nama kan juga dapur lah gitu. bener ya. Dapur. Kita harus menghargai itu. Dapur sablon berarti rahasianya nggak bakal Iya, dibocorin. cuma nanti ada sesi selanjutnya sama Mang Geri ini. Ya. Pak Yuta katanya mau dipanggil lagi buat ngebahas lebih detail Lebih tentang intens. teknis produksi. Mm-mm. Karena kalau saya lihat-lihat dibanding teman-teman yang lain ini di dapur sablon ini manajemen, alur produksi segala macamnya itu bisa ditiru lah sama teman-teman yang sedang merintis untuk menjadi vendor besar kayak Pak Yuta gitu. Kita sudahi saja soalnya sudah mulai garing ini. Biasanya viewer kalau udah garing-garing ini langsung di skip ke channel yang lain. Ke channel Brutal Studio biasanya. Di closing ala Gary dong. Jangan lupa Aduh, aing teu bisa gitu teh. Jadi closing ala saya. salah mangesa we lah. Sebelum di closing terakhir Pak Yuta pesan-pesan buat viewer Pagar Kaos yang subscribernya bentar lagi mau 5.000. Wih, tentang dong. Jangan lupa jangan lupa dulu Pagar ya. Kaos tetap semangat. Oke. Buat penonton Buat penonton jangan lupa subscribe. channel apa itu teh Pagar Kaos. Oke. Di Follow it, di like, di download, di subscribe, download. di like gitu ya. di like gitu, di like. Di like. Pesan buat ini dong teman-teman yang memulai untuk Pebisnis. menjadi vendor besar, mau berbisnis terakhir apa? Pesannya pokoknya mah jangan pernah mengeluh. Jangan mengeluh ya. Jangan pernah mengeluh, kalau hujan tetaplah berteduh. Is. Omong gede teuing nyuhan. Ya. Silakan Pak Gerung, saya serahkan ke Pak Gerung. Oke, kita udahi aja dulu untuk acara TV Pagar Kaos ini.
Terima kasih untuk bintang tamu kita, Mang Yuta dan Mang Esa yang terhormat. For Brutal Studio. Kita akhiri apa sih biasanya kata terakhirnya teh? Terima kasih buat semua yang sudah nonton gitu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Blon. Coba ulang. Terima kasih untuk pemirsa. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nyablon.